Tadi ya titip sekalian anak saya, ini cucu pertama. Mohon doanya karena pengalaman pertama belum pernah mengalami seperti ini, apalagi operasi. Saudara-saudara, mbah-mbah, saudara-saudara, dulur-dulur, ponaan, mohon doa restunya, moga-moga besok lancar. Ya, sehingga harapannya semuanya sehat, semuanya lancar, semuanya aman. Amin, amin. Itu aja. Mari sama berdoa semua keluarga Bani Ikhwan itu oleh Allah dimudahkan urusannya, diberi kesehatan, rezekinya lancar dan bisa membina rumah tangga mawaddah warahmah wasakinah dan rezekinya jariah. Barangkali itu matur nuwun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Marianto. Enggak ngerti. Lanjut MC. Untuk MC berikutnya Bani Nurjana. Dok, ini mangan-mangan nih, Dok. Ada. Di Pindang ireng. Pindang ireng. Panggang. nggih, Budhe kula dereng saged mriko, nggih. Lagi. Tapi pasale karo mendute wis habis. Alah. Rengginane isik to? Isik. Tahun ini Panjengetan lagi buka sesuk. Halo ini saudara-saudara yang jauh. Ini tadi dia sate gulai, sop, pecel tadi sudah siap. Ya kan? Artikelnya masjid. Cuman kebetulan iya orang yang uang dikirim lewat via Gojek. Ini teko kene pastel. Tambune tambune tekan kene. Pastel iki ndi contone enek ora contone? Dute mau ndi ono imam dute mau. Mbak In, tak tunggu loh Mbak Ina pastelmu. Ya. Kedatangan tamu ini jadi Mbak Utinya agak ini tadi. Ya oke, monggo yang lain dilanjut, ini suguhannya tahun depan insya Allah siap ini. Baik, untuk acara yang selanjutnya mungkin bila ada masukan, usulan atau saran untuk halal bihalal ke depannya, dipersilahkan, monggo. Catat ya, nanti sekretaris. Siapa sih? Semua sekretaris. Iki Pak Agus Cokro Menggalan sebagai suhu corona, tahun depan corona ramalannya piye? Kok suhu corona? Wong kono sing dadi opak-oprake lho. Piye jajal? Lah, coronane dioprak-oprak moron neh. Corona Ponorogo luar biasa. Kemarin Pak Pos saya meninggal 3 hari yang lalu. Bersamaan dalam satu desa 3 orang meninggal karena COVID di Jedes. Itu hanya satu desa ya. Jadi kemungkinan juga itu akan menggejala di beberapa tempat karena Ponorogo kebijakannya bupatinya Mas Nanang lost doll. Aja kaya ngono kuwi. Jadi mumet satpole iku sing mumet. Ya. Jadi untuk ini corona nih, iku memang di suhu saiki. Muga-muga Ponorogo enggak melonjak. Alhamdulillah, meskipun alun-alun yo los dol, ya kan. Iki alun-alun ruame iki. Jangan alun-alun ya piye? Ayo alun-alun ruame iki iki. Pernah keluar iki. Jalan anyar ki ruame. Malioboro. Yo, iki. Dan ya memang kemarin sempat kita kritik kebijakannya Pak Giri itu kemarin waktu kita mengadakan pasar Ramadan. Saya ngeritik itu. Masalahnya apa? Ternyata di pasar-pasar Ramadan itu semuanya orang-orang desa itu nggak pakai masker dan
memang luar biasa apa sosialisasinya itu. Wah, ramai banget. Jadi ya kalau Ponorogo mengalami lonjakan ya wajar, tapi mudah-mudahan lonjakannya tidak sedrastis yang kemarin-kemarin masuk di hoak itu. Jadi kemarin yang itu hoak, tapi mungkin Ponorogo lonjakannya positif oleh ibu-ibu hamil mungkin itu. Karena kebijakannya harus di rumah saja itu. Jadi kebijakan dari Bupati sekarang ini adalah lockdown semuanya, pasar juga, yang memang yang disampaikan Mas Nana tadi betul pada waktu Ramadan. Ini sama persis yang ditampilkan oleh Bupati lama Pak Ipong ketika sholat subuh berjamaah. Temanya itu kan seakan-akan untuk ibadah tapi digunakan untuk menambah pengembangan COVID, budidaya COVID di Ponorogo. Jadi sampai sekarang bor rumah sakit itu luar biasa di Ponorogo. Bahkan kalau pasien COVID masuk IGD harus inden, antri. Jadi sampai sehari atau 2 hari untuk bisa nginep di IGD karena saking banyaknya semua rumah sakit penuh. Sudah seperti itu. Ini juga laporan dari shelter. Ini teman-teman yang ada di shelter itu juga laporan. Ini memang banyak banget yang masuk ke shelter. Jadi terutama didukung oleh lockdown-nya pemerintahan di desa. Berarti PPKM-nya yang minor ini enggak jalan lagi ini berarti. Ini harus kita. Tapi alhamdulillah teman-teman ini tadi monitor di tempat wisata, alhamdulillah tempat wisata banyak yang tutup. Ini alhamdulillah jadi enggak buka untuk hari ini. Lah Mas Nana enggak ke ngebel ini, enggak cari duren. Ini sing yang ngebel iki mau Pak Sugeng. Jadi teman-teman itu banyak yang ke NAF, terus ke Aventur, terus ke mana itu lagi Pupus, terus besok mau ke Bungkal. Kita monitor ke Bungkal sama ke Biting. Ini besok mudah-mudahan Bukit Soeharto sama apa itu yang satunya itu mudah-mudahan ya tidak ada lonjakan pengunjung itu yang kami harapkan. Gendurian naik, gendurian tak kena kok. Oh, iya Pak D, gendurian enake ya. Nah, aku ada lain ning kene iki aku poso diundang ping pira gendurian. Gendurian rego maleman gendurian. Ya, si prokes tak gawe. Nang RT wong 70-an lah, uyel-uyelan. Nah, erannya itu ya, aku nggawe masker ndak izin. Lah aku dhewe tak sain neh. Oh, ngono. Wah, dradra iku dradra iku. Yo, iku dikandani gak kena pancen ya gak apa-apa iki. Wis, angel. Angel tuturanmu. Kanggo masker dhewean nek wong 70 isin tak saki dhewe akhirnya aku. Dilurusne. Sok halal bihalal tahun ngarep piye? Jadi untuk tahun depan itu kemungkinan juga belum selesai. Karena kemarin kan kebijakan dunia pendidikan Januari masuk, itu sekarang nggak bisa masuk. Nanti September masuk, ini juga nggak bisa masuk. Karena ya masyarakatnya yang belum bisa tahu diri terkait dengan menjaga protokol kesehatan itu. Sehingga tahun depan kemungkinannya belum selesai. Apalagi yang mereka sudah disuntik vaksin juga masih tembus terkait dengan COVID itu. Gini, saya beritahukan juga gini, masalah suntik vaksin. Kemarin saya sempat tanya kepada dokter yang nyuntik, ini vaksin ini apa jaminannya apa dok? Saya tuh kalau sudah disuntik jaminannya apa? Disuntik 2 kali itu jaminan. Oh,
Aduh, jaminannya memang tidak ada, Pak Nanang. Jaminannya bukan kekebalan. Ternyata bukan kekebalan. Jadi hanya untuk menangkal, istilahnya untuk menambah imun kita aja. Jadi bukan untuk kekebalan, untuk kekebalan COVID, bukan virus COVID, ternyata itu yang. Jadi tetap kalau kita sudah disuntik, tetap kita harus melakukan protokol kesehatan. Ternyata itu. Proyek, Pak Dio. Proyek. Hah? Aku lah masalah proyek aku kurang ngerti aku kon. Aku arep pensiun kok. Iya. Sampeyan aja ngomong proyek, aku yang ngomong. Nah, jenengan sing ngomong proyek, aku serasa. Yang Satpol PP rane proyek kayak iki. Ngobrak proyek enek. Dede. SSU Dede jam 7 nganti jam 09.00. Goes. Goes, Dede, ataupun ket cilik, ket SD sampai SMA tumpakane sepeda, mosok tuwek numpak sepeda ontel. Oh, yo, alah aku namanya menyiksa dunia penjara. Ya numpak apa? Pak Nanang. Itu digunakan untuk menambah imun. Ponorogo, ayo. Mulai saka SMP nganti tekan SMA numpak sepeda jadi di Pancal Banter los sanune. Tapi ora numpak cikar. Tapi ora los dol. Ayo dong tahu mesti. Ya gini aja usulannya, kalau nanti sudah agak reda, neso juga ada luring lah biar tahu wajah. Minimal ketara rupane walaupun tidak menyentuh kan hati agak sejuk gitu loh. Iso mulai ora di karantina ning kutone dhewe-dhewe begini. Tahun kemarin Mas Marianto dan semuanya, Pak Jokowi dan seluruh pemerintah itu berjanji 1441 Hijriah cukup virtual untuk halal bihalal. Nanti tahun depan silahkan. Tahun ini malah lebih parah lagi. Jadi kita tidak bisa untuk menjanjikan kecuali kita menjaga protokol kesehatan semuanya. Iya sifatnya lek wae bila mana gitu aja. Kalau bila mana mungkin kan kita merapat ke sekretariat di Masjid Bani Ikhwan. Kalau memang tidak mungkin kan ya virtual itu. Jadi ada report gitu, ada rencana yang kita ikhtiarkan bersama. Tidak pasrah dengan begini terus maksud saya. Karena ketemu itu penting. Daerah mungkin ya apa boleh buat virtual. Ya. Apalagi yang ngurusi sekolah ini Muhammad Sirai itu ngadepi murid apa murid rada akeh susah ngadepi makhluk desa-desa gitu. Kalau tidak dipertemukan ya ora gelem bayar gitu ya, kemudian dipertemukan bahaya, ada yang nggowo apa ning kene. Sehat atau perang. Semuanya sebah. Sehingga dunia pendidikan ya semua lini ya susah kalau udah seperti ini. Kira-kira begitu. Monggo digagas. Baiknya mah kidul. Kelihatannya semuanya sudah kangen untuk bertemu secara langsung atau luring ini kelihatannya. Mau kuncinya sangat kangen. Lek rupane wajah iso dicelok Pak, ambune lho kan nyedek. Kalau saya begini, usulan saya gini. Untuk tahun depan kalau kita nanti tidak ada pembatasan mikronya, istilahnya kita nggak ada penyekatan antar provinsi atau antar kabupaten nggak ada penyekatan, meskipun itu nanti ada PPKM mikro ya, kita tetap nanti bisa semuanya kita datang di Ponorogo. Terus kan luas kalau masjid itu luas, jadi jangan sampai kita batasi aja nanti kita buat pembatasan sehingga kita bisa ketemu orang kita ngadu-adu huing ini gitu. Kalau nggak ada penyekatan antar provinsi antar bisa pulang ke Ponorogo, bisa ke Masjid Bani Ikhwan itu. Kalau saya seperti itu. Kalau tidak ingin penyekatan pada Lebaran, maka di luar Lebaran, misalkan pada di luar yang libur panjang, itu biasanya kan kita bisa bebas untuk kemanapun tanpa ada penyekatan. Jadi kalau memang ingin bertemu,
Ya di luar hari libur nasional itu kemungkinan bertemu. Tapi kalau Lebaran tahun depan kebijakan pemerintah kemungkinan masih ada yang sama dengan tahun ini. Oke, nggak apa-apa. Ya monggo lah dijelas kalau ada peluang yang sifatnya bisa ketemu, didesain untuk ketemu. Kalau memang tidak boleh ya sudah manut aja lah kapan bisanya. Gitu aja Pak. Ya kayak orang manten itu loh, manten itu kan ya bisa ketemu dengan protokol yang sangat ketat. Kira-kira gitu aja lah. Hilang kok corona nih, tahun ngarep bilang, so ben hilang. Amin. Nah, lah kuwi lho, dukune metu. Vaksinnya wis suhu. Vaksinnya iki suhu saka Sidoarjo. Heeh. Ya sing penting duwe wudu aman. Amin. Ya.